Assalamualaikum. Baik anak-anak, minta untuk ketua kelas memimpin doa. Semua siap. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak absen terlebih dahulu ya. Alfarel, Hadir. Anita, Hadir. Astia, Aurelia, Hadir. Beni, Hadir. sakit ya. Clara, Hadir. Dian, Hadir. Dinda, Hadir. Fatan, sakit ya. Oke, Indra, Hadir. Juan, Dispen. Oke, Dispen. Baik, kita doakan semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan yang tidak bisa hadir hari ini semoga di pertemuan berikutnya bisa berjumpa kepada kita semua ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai, agar rasa nasionalisme kita terhadap tanah air lebih bermakna, silakan saya minta satu siswa untuk maju ke depan sebagai dirijen, dan nanti tolong yang lain bisa berdiri untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Yuk, silakan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang sistem operasi dan mekanisme internal ya. Tapi sebelumnya kita harus adakan dulu namanya kesepakatan kelas agar kelas ini lebih kondusif ya. Yang pertama, kalian harus belajar dengan rajin dan tekun. Kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Yang ketiga, harus menjaga sikap dan kata-kata yang sopan. Keempat, menghargai perbedaan pendapat. Kelima, tidak mencontek saat ujian. Keenam, tidak boleh bermain ponsel saat di kelas atau saat KBM dimulai. Ketujuh, membawa peralatan belajar yang diperlukan. Ya, ada buku, pena, ya. Oke.
Kemudian Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Ya, ada 4 ya. Yang pertama, peserta didik menjelaskan fungsi dan peran sistem operasi dalam komputer. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi berbagai jenis sistem operasi dan fitur utamanya. Yang ketiga, peserta didik memahami mekanisme internal yang terjadi saat interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Yang keempat, peserta didik menganalisis bagaimana sistem operasi mengelola sumber daya komputer. Bisa dipahami? Ya, baik. Terima kasih. Kemudian untuk teknik penilaian, ya, jadi Bapak di sini memberikan 3 teknik penilaian. Jadi pertama adalah penilaian sikap, yaitu saat nanti kalian berdiskusi bersama seperti apa. Dan kedua, penilaian pengetahuan. Nanti Bapak akan berikan soal pengetahuan pada masing-masing kalian. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu nanti kalian ada project atau produk yang harus dibuat, baik itu PowerPoint atau nanti buat video ya. Semuanya bisa dipahami? Ya, siap. Terima kasih. Kemudian ada yang tahu ini apa? Gambar apa? Komputer. Oke. Dan ini ada orang yang mengoperasikan komputer. Oke. Nah, dengan gambar tersebut, apa yang kalian ketahui tentang sistem operasi? Ada yang tahu? Oke. Sistem operasi adalah komponen kunci yang mengelola penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, jadi sistem operasi adalah mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Kuncinya itu ya. Dan kedua, bagaimana sistem operasi membantu kita dalam menggunakan komputer? Ya. Izin jawab. Ya. Mekanisme internal yang terjadi antara perangkat lunak dan perangkat keras dan pengguna memungkinkan interaksi yang lebih efisien dan aman. Oke, baik. Terima kasih. Beli tangan kemana? Oke. Kemudian selanjutnya, manfaat kalian mengetahui sistem operasi ya, dengan adanya kalian tahu, kalian bisa mengetahui itu tentang sistem operasi, yaitu kalian nanti suatu saat sudah lulus sekolah, sudah bekerja di dunia pekerjaan, kalian bisa pertama bisa mengoperasikan komputer, kemudian bisa tahu mana sistem operasi yang bagus, yang cepat, dan yang menurut kalian itu lebih efektif penggunaan saat kalian menggunakan komputer tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Jadi itu saat nanti kalian lulus ya, manfaatnya seperti itu. Kemudian Bapak di sini ada materi, ya, silakan diperhatikan. Ada video. Tidak ya. Jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Setiap komputer atau laptop, termasuk ponsel dan tablet, pasti memiliki sistem operasi atau operating system OS di dalamnya. Sistem operasi adalah Silakan dicatat, boleh. yang mengelola sumber daya dan keseluruhan operasi dan terjadi antara perangkat lunak dan juga perangkat keras. Berikut ini contoh macam-macam sistem operasi yang umumnya banyak digunakan. Sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows yang diluncurkan pada tahun 1985 oleh Bill Gates ini memiliki berbagai versi dan pembaharuan seperti Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, dan lain sebagainya. Setiap pembaharuan Microsoft dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih mudah diakses dan digunakan. Sistem operasi Windows ini berisi panel kontrol, desktop, asisten, dan lainnya. Dirasa lebih kompatibel dengan namun sistem operasi lemah itu kena virus. Sistem kelebihan kecepatan dibanding Windows. Sistem operasi
dimodifikasi sesuai kebutuhan. Namun, hal ini hanya dapat dilakukan oleh seorang yang lebih paham mengenai teknologi. Adapun kelemahannya adalah lebih susah di Oke. Paham ya? Sedikit paham ya. Oke. Baik, Bapak next lagi untuk materinya. Dan di dalam sistem operasi itu ada yang mana komponen utama sistem komputer, yaitu ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Ya, perangkat keras atau disebut dengan hardware. Kalau perangkat lunak ya software. Untuk pengguna ya kita sebagai manusia adalah pengguna komputer. Kemudian perangkat keras ini hardware ya, tadi ada CPU, ada hard drive, ada RAM, ada monitor, keyboard, dan mouse, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk perangkat lunak software kita ada sistem operasi yang tadi ada yang sudah kita sama-sama tonton videonya. Ada macOS, ada Windows, ada Linux. Kemudian di aplikasi ada program untuk tugas tertentu ya, ada mengolah kata atau yang lainnya ya. Kemudian jenis komputer ada komputer PC, ada laptop dan server. Oke. Kemudian kita buat kelompok ya. Jadi kita ada kelompok 1 ya, kita buat kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bapak beri waktu lebih 30 menit untuk pembuatan tadi ada PowerPoint atau video, nanti sesuai dengan kemampuan kalian atau minat kalian mau yang seperti apa. Nanti Bapak kasih LKPD. Silakan gabung kelompoknya. Digabung tadi yang 6 orang satu kelompok, 6 orang. Nanti lebih ini. Ini kelompok 1 ya. Kemudian ini kelompok 2 dibaca, dikerjakan. Kelompok 3 ya, kelompok 4 ya boleh, nggak apa, gabung sini nggak apa, gabung sini, nanti kursinya makin aja boleh. Ini kelompok 4. Oke ya, dia yang buat video siapa? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 4 silakan buat PowerPoint, bisa dengan slide atau dengan program langsung, serah. Gimana? Ayo. Hah? Kita buat videonya di sini nggak? Boleh. Mau di sini. Terserah. Mau seperti apa konsepnya? Harus ditulis dulu di LKPD biar enak nanti, biar jelasinnya. Sisa 2. Ini 5-in cowok. Sini aja cewek 1. Ya, cepetan. Ayo. Sini. Sini. Ya. Berarti 2 kelompok ada yang 7 orang. Enggak, 6 semua. Sisa 2, Pak. Oh iya, udah nggak apa. Gabung itu curang nggak apa. Gabung. Total. Oke. Ayo, nggak apa. 2, 3, 4, 5, 6. Ya pas kan 6 kan? Sini 6 sini. Sini 6. Ini baru 5 ini. Sini nih 1 buat video sini. Yuk silakan buat PowerPoint siapa? Udah di 24. Yuk. Yuk bisa di LKPD-nya mana tadi? Nah, buat PowerPoint-nya, coba buka dulu PowerPoint ini, boleh nih. Kamu tulis dulu nama kelompok, nanti baru ini. Soalnya kan. Silakan diskusi aja, diskusi. Yang bingung silakan bertanya. Gabung satu nanti. Ini buat PowerPoint temanya apa, Pak? Ini nih. Itu udah dikasih LKPD-nya. Kamu tulis soalnya, terus jawabannya juga tulis. Ya, diskusi sumber daya komputer. Ya. Yang bingung silakan bertanya. Yang bingung silakan bertanya, jangan diam aja. Jadi satu kelompok itu cukup 1 PowerPoint. Jadi kalau bisa biar, yuk. Jadi biar nggak bingung. Yang buat video juga sama, 1 video aja.
Ya. Boleh videonya landscape atau portrait? Portrait atau landscape? Ya. Udah? Bisa? Ini tulisannya kelompok 1 gitu. Yang bingung mana lagi? Bingung? Slide. Buatnya di HP bro. Iya bang, boleh nggak buatnya di HP? Nanti kirim saya. Ya udah nggak apa. Oke. Bisa tapi ya nanti. Tasih. Mana nih buat PowerPoint? Yuk. Ayo. Mana PowerPointmu? Itu di Oh ini. Kira pakai PowerPoint online aja biar cepet. Pakai PowerPoint Canva ya? Nggak bisa ya. Berarti pakai ini ya Pak? Google Slides? Ya kalau ada PowerPoint-nya nggak di laptop komputer ini. Nggak ada. Kita pakai ini aja loh, langsung di sini slide apa? Slide online aja. Tapi nanti kamu masukin emailmu, mana Google Sheet ini. Yang polos-polos saja nggak apa-apa. Harus bagus. Nah itu klik. Nah. Yuk, udah boleh buat video? Lagi nyari. Durasinya terserah, 1 menit, 2 menit nggak apa. Yang penting materinya sudah lengkap. Nah, tulis dulu di LKPD-nya. Yang ini kami maju juga nih. Yang mana? Yang Enggak, langsung tunjuk tangan aja. Yang mana? ini kan nanti dikasih pertanyaan. Itu masih ditanyain. Masih tanyain. Iya. Nanti kami dikasih pertanyaan. Nanti kami waktu dikasih di depan atau gimana Pak? Sini aja. Yang maju siapa? Nanti yang maju siapa Mas nanti? Yang moderator nanti disiapin ya. Bisa? Yang buat video udah? Oke, siap. Lalu nanti disiapkan moderatornya ya. Moderator siapa, yang menyampaikan materi siapa.
Apa? Bisa? Bisa Pak, iya deh. Oke. Oh ya, nanti materi kalau udah dikirim ke WA ya, WA saya bisa. Email. Sahabat pengelolaan gimana? Tadi LKPD-nya mana? Ditulis di LKPD ya? Itu. Nanti tulis sini ya. Ditulis juga ini LKPD-nya. Kenapa? Pak Desian apa? Resian Muhammad Fadli. Muhammad Muhammad Fadli. F aja ya? F aja. Eskom. Eskom. Jadi Guru mapel gitu aja. Slide-nya jangan banyak loh, dikit aja. Jangan terlalu banyak slide-nya. Jadi kan intinya materi yang di situ kan, fitur-fitur ada berapa ini? Ada 4 ya? ada Ada 3, ada Linux, Linux, Windows, macOS sama 3. Iya ya. Eskom ya Pak? Ya. Di situ ya. Masa diri sendiri yang dia enggak. WA-mu di on sini ya, nanti kirim WA ya atau email terserah. Kenapa? Gimana? Ini buat video sana yuk, mau buat video. Biar nanti dia edit, kan editnya juga lama, butuh waktu juga kan? Iya Pak. Kalau mau di sini, gimana? Mau di sini? Ya, silahkan. Aduh. Ini ditulis loh nak, nanti ditulis. Pak, ini materinya yang ada tentang ini kan? Jelaskan peran sistem operasi dalam perangkat lunak. Jawabannya di sini? Iya, dari sini jawabannya. Berarti ada yang nulis. Ini nanti namanya mana ini? Ini lagi. Soalnya mau pindahin Oh iya ya. anggota kampus aku. Editnya powering up. Nabil kelompoknya siapa aja gitu? Apa? Nadia juga ya? Iya. Coba sini. Dapat tadi. Masalah? Enggak ini. Ini coba ini aja. Atau pakai itu. Ikut ini aja. Bareng-barengin. Kalau nggak bisa. Ditulis ya. Digedein itu nanti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurahini. Nama saya Aika Fitri. Nama saya Nama saya Raja Kalita. Nama saya Markus Mati. Nama saya Dedi Sinta Adiana. Kami dari kelompok. Oh, ini lagi-lagi. Cuma lagi ngedit Pak. Terus kita udah nganggur Pak. Ya bareng-bareng nih begini bantu temennya. Kita lihat.
Tapi udah saya taruh di versi coklat kan. Ya. Oke. Saya Raisa Talita. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang peranan sistem operasi dalam interaksi antara perangkat lunak dan pengguna. Modul Oke. Saya. Apa kan kalau ditambahin fungsi penggunaan dulu? Fitur utamanya aja. Ini. Ini nanti Ini nanti dihapus-hapusin. ya dihapus-hapus aja ya. Karena aku banyak banget itu.
Kok gini? Dengan menggunakan hak akses itu. Gedein suaranya, kedengeran gitu. Hak akses. Udah LKPD dari sih belum? Mana LKPD-nya? Nanti lah selesai. Nanti pas presentasi bawa ini juga slide-nya tampilin situ nanti. Kirim WA, ada WA apa email? Serah. Mau email apa WA? Ya nanti login WA dulu di ini ya. Nanti kirim WA aja ya, folder filenya. Iya Pak. Ya. Materinya berapa slide? Berapa slide? Jangan terlalu banyak. Kan ini kan soalnya mana sih? Malah KPD-nya mana? Nggak diisi? Hah? Enggak. Tapi tetap jangan tahan. Ya. Sistem operasi bertindak sebagai jembatan. Sistem operasi mengelola keras, memfasilitasi komunikasi antara perangkat keras dan perangkat dan sudah digunakan bagi untuk berinteraksi dengan komputer. Udah ngomong tangan sendiri gitu. Belum dia, Tunjuk sendiri aja. ayo satu, Agak pedih lagi. dua. Tanpa sistem operasi, perangkat keras dan perangkat lunak tidak dapat berfungsi. Lupa maaf. Sabar. Ulang. Lupa saya. Ya? Gimana? Tar dulu, saya muter dulu. Gimana? Nggak connect ya? Duh, ini kena dia aja kalau nggak kenal dia. Nat, reviewmu apa Nat? Itu Nadia, Tia apa Nadia? Berapa slide dah? Belum Pak, belum tahu. Tapi ini udah 5 slide dibuat. Kira-kira sampai berapa slide Pak? Bisa banyak. Tapi kalau kebanyakan, mungkin materinya udah semua. Mana tadi materinya? Sesuai dengan LKPD-nya ini. Tanpa sistem operasi. Tadi dihapus aja. Hapus dulu dia. Sumber R. Yang buat dirimu apa dia? Aku. Itu? Aja? Ngapain? Itu kerja nggak bisa. Ini udah buat semua ya, buat. Tuh. Udah jadi videonya. Mana LKPD di situ mah? Oke. Oke, 10 menit lagi ya. Pedih.
Ya, dia di cepetan. Nanti kirim ke Bapak. Ya, nanti kirim ke saya. Nanti saya kasih SID. Sistem operasi. Oke, nantinya sudah bisa dikirim di ini aja nak, kalau nggak ya nanti SID-nya linknya ini kalian klik s.id kemudian Deslian ya nanti ya, kalau waktunya masih ada lumayan banyak, masih 14 menit lagi. Jadi nanti nggak usah lewat WA, lewat link aja ya, link itu Google apa namanya, Google Drive biar cepet. Anita, booking tolong. Enggak bisa diturusin.
Pakai SID aja biar cepat. Biar langsung ke ini drive ya. Ya 5 menit lagi ya. Nggak connect. Oh ini connectnya nggak connect udah lah. Iya baru coba klik. Kok nggak bisa Pak? Anda tidak memiliki izin untuk mengedit. Oh itu dulu, saya buka dulu ya. Ternyata drive-nya nggak error. Yuk 5 menit lagi. Sudah bisa jadi. Coba tiap mana? Tadi kan nggak bisa, coba sekarang buka lagi Google ini ya. Oh udah bisa? Udah. Ya udah. Oke, yang ini video udah? Belum? Ini udah? Oke. Nggak apa. Pakai apa ngeditnya? Digabung-gabung aja kan? Iya Pak. Belum ntar rendernya berapa menit? Buat tulisan juga? Enggak. Nggak usah lah. Nah, oke. Tinggal apa di depan matanya aja. Agak di fullin aja kalau nggak.
Iya betul. Iya betul. Bisa. OS Nanti HP-nya connect di Bluetooth bisa kan ya? Di itu speaker biar terang, tapi nanti saya play-nya di mount ini proyektor. Nah, ini nanti ditayangin dulu, habis itu baru kita Ya, kamu jelas kamu maju dulu dong. oh baru di nanti baru baru di play kalau udah penjelasan. Inilah hasil karya kami gitu. Jadi yang enggak video enggak, cuman just itu udah. Mereka ada pertanyaan langsung tanya gitu. Ya terserah mau 2 apa 3. oh sumber daya itu sabar ge baru mulai udah jawab sabar judulnya dulu sudah masih mengenai sumber daya komputer kelompok 2. Nah itu dia. Udah. Nanti ini pertanyaannya yang kelompok lain. Ternyata drive-nya nggak error. Oke. Kita persiapan presentasi. DSID Bapak tadi. Yuk, dikirim. Sambil menunggu kalian presentasi, jadi Bapak sudah membuatkan undian. Ya, nanti silakan yang maju pertama siapa, maju kedua siapa, maju ketiga siapa. Silakan dikirim filenya. Di Bapak ya. S.ID garis miringnya Deslian, D-nya besar. Nah, nanti tugas presentasi kalian buka, nanti muncul Google Drive, ini baru ini udah itu yang ngumpul. Yuk silakan perwakilan satu untuk maju untuk mengambil undian. Maju duluan. Yuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nih kocokin nih, kalau nggak mana? Satu, jangan diputar. Jangan. Nanti kelihatan lagi tuh nomor berapa. Ayam. Itu majunya ya, bukan kelompoknya ya. Maju pertama, 2, ketiga. Kok di sini ya? Oh iya.
Satu, dua, tiga. Oke, yang pertama siapa? Oke. Ayo maju pertama. Sudah? Siap? Kirim SID saya udah? Sudah? Oh my god. Kirim. Kebetulan kali. Kebetulan kali. Iya. Ini koneksi. Udah dikumpul? Yuk, ini. Firmansyah. Ayo. Dikumpul dari SID saja, Bapak. Pak, apa webnya Pak Desta? SID tuh. Oh iya. Ntar. Ya, ayo segera. Yang video udah di-render? HP-nya yang tadi nggak bisa dipencet. Sehat-sehat dan kita Pak. Sama ini. Udah? Udah, dikirim. Di sayap dikirim. Save as, kirim. Basing modal apa mana ada. Ya. Oke, kirim. Buka internetnya. Aduh, kok malah nggak jadi ngasih. Netring. Z. Itu udah connect. Nah, yuk buka SID coba Pak. SID. Ini bukan SID. Langsung aja SID. Langsung. SID S.ID garis miring Deslian garis miring D-nya besar Deslian. Dah. Diupload di tugas. Oke. Video kirim laporan nggak? Yaudah Pak, nggak apa. Kalau emang nggak ada ini. SID nggak ada, nggak bisa. Bisa? Mana? Titik ID garis miring. Aduh. Ayo. D-nya besar, Deslian. Enter. Masih alamat. Nah, ada. Kasih ke Nadia tuh. Ayo. Nah, ini tugas presentasi. Klik. Nanti masuk Google Drive kan? Nah, Drive nanti buka. Saya buka nanti. Lambat. Kelompok 2, kelompok 3 itu. Mana? Udah kirim WA aja ke mana? WA nggak bisa ya? WA apa lagi? Tadi ngebuatnya di situ lagi ya, nggak di HP. Tuh. Nah, sebelah. Kayak mana WhatsApp? Buka nggak itu? Tuh udah. Upload. Mana? Login dulu dia. Ini WhatsApp aja ya Pak.
Lama nggak usah. Ayo awet cepetan. WA. Oke. Iya. Kelompok 4 sudah siap? Kelompok 4 sudah siap? Oke, silakan maju. Kelompok 1 masih belum selesai. Saya buka dulu. Kelompok 4 yang atas ya? Ini. Ini ya. Oke ya. Silakan. Yang moderator siapa? Oke, 5 menit per kelompok ya. Oke, Pak. Ya, jadi hanya menyampaikan 5 menit. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu PowerPoint tentang jenis-jenis sistem operasi. Pertama, izinkan kami ini. Nama saya Aurelia Kiana. Nama saya Dian Sari. Nama saya Nadia Istianasari. Dan teman-teman kami yang berada di depan komputer ada Dinda, Keisha, dan juga Cynthia. Baik, saya akan membacakan materinya. Jenis-jenis apa? Yang pertama, judulnya jenis-jenis sistem operasi. Langsung ke yang pengertiannya. Pengertian jenis-jenis sistem operasi. Jadi pertama-tama, sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak di komputer. OS atau yang biasa kita sebut sistem operasi merupakan komponen penting dalam komputer yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer secara efisien. Sistem operasi juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada Linux, Windows, dan macOS. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing sistem operasi ada di halaman berikutnya. Bisa dicek di PowerPoint yang udah ada di Google Drive-nya. Yang pertama, Linux. Fitur utamanya fleksibilitasnya karena bersifat open source. Linux dapat dimodifikasi dan disesuaikan sesuai kebutuhan oleh pengembang. Fungsi penggunaan sebagai wadah untuk menyebabkan komunikasi atau perintah pengguna pada hubungan software dan hardware dalam sebuah perangkat. Selanjutnya ada Windows. Windows, fitur utamanya adalah kecepatan yang efisien, antarmuka yang ditingkatkan, eksekusi program, mode pengawasan, serta manajemen memori. Dan fungsi penggunaannya mengelola dan mengatur sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan hard disk. Yang terakhir, macOS. Fitur utamanya antarmuka pengguna grafis, GUI, dan navigasi Titicus yang telah menjadi standar dalam sistem operasi modern. Fungsi penggunaan melakukan booting, manajemen proses dan memori kontrol perangkat, desain antarmuka, dan sebagainya. Baik, ada yang ingin bertanya atau kurang jelas terkait materi yang telah saya sampaikan? Ya, silakan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Claudia Smith. Apa dari kelompok 1, apa dampak dari interaksi sistem operasi dengan pengguna?
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa dampak dari interaksi operasi dengan pengguna? Interaksi sistem operasi dalam pengguna berdampak besar pada pengalaman pengguna. Sistem operasi yang baik akan menyediakan antarmuka yang intuitif, memudahkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dan mengelola perangkat keras. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi, memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan tanpa hambatan. 3. Menjamin keamanan, mengelola hak akses dan perlindungan data, memberikan rasa aman bagi pengguna saat menggunakan perangkat. Bagaimana? Puas? Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami presentasikan. Maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sudah siap. Kelompok 1 sudah ngirim. Kelompok 3 sudah. Saya download dulu ya. Nih, silakan di-connect dulu sini biar jelas. Ini silakan maju. Yang kelompok 3 ya. Konekin ke ini nggak HP? Nggak. HP saya aja nggak apa? Bentar, saya dulu. Ini nih, bawa dulu. Yuk, silakan presentasi dulu. Silakan dulu. Saya siapin. Kamu jalan ya? Mulai Pak. Mulai dulu nggak apa-apa Pak. Disconnected. Connected. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri di sini untuk memperlihatkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Identifikasi dan jelaskan peran sistem operasi dalam interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Selanjutnya, sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marta. Nama saya Siva. Dan anggota kami yang lainnya yaitu Talita, Gadis, Anita, dan juga Clara. Baik, kami akan memperlihatkan hasil diskusi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Siva Nurani. Nama saya Eka Fitri. Nama saya Natali Densasiani. Nama saya Baisha Talita. Nama saya Malah Pusmati. Nama saya Jensik Praja. Kami dari kelompok 3. Saya Baisha Talita. Di sini kelompoknya akan menjelaskan tentang peranan sistem operasi dalam interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya. Berikut adalah penjelasan. Sistem operasi komputer bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol akses beberapa perangkat keras dan perangkat lunak. Menggunakan hak akses dan lingkungan ditetapkan oleh sistem operasi, pengguna dapat melakukan tugas yang tertentu dan hanya mengakses komputer yang relevan dengan peran mereka. Secara singkat, sistem operasi bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras, memfasilitasi komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyediakan antarmuka yang mudah digunakan bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Sistem operasi perangkat keras dan perangkat lunak tidak dapat berfungsi dan tidak bekerja sama sekali. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mandiri, saya Pak Menteri dari kelompok 2.
sistem operasi dalam manajemen memori? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaannya. Sistem operasi mengelola memori dengan cara yang pertama, alokasi memori, menentukan berapa banyak memori yang harus diberikan kepada setiap progres. Yang kedua, packaging dan segmentation, menggunakan teknik untuk mengelola memori virtual dan memastikan efisien penggunaan memori. Yang ketiga, swapping, memindahkan data antara memori utama dan penyimpanan sekunder untuk memastikan proses yang aktif memiliki memori cukup. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Sudah? Siap? Kelompok 1. Mbak Nadia bantuin baca. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nabil Faruk Al-Fakih dari kelompok 2 dan bersama rekan-rekan saya Indra Kaligis, Alfa Al-Ghifari dan Nadia Safitri M. Firjatullah dan Dimas Panji. Kami di sini untuk mempresentasikan hasil presentasi kami. Hasil diskusi kami. Izin Pak Dasdian, ini belum diganti Pak. Belum briefing. Tadi yang operasi ya? Kelompok 2. Jadi saya di sini akan menjelaskan yang sudah kami buat dari hasil PPT kami, yaitu pengelolaan sumber daya komputer dan sistem operasi. Ini ditaruh di mana? Next ya. Ya. Jadi pertama-tama sistem operasi adalah perangkat lunak penting yang mengatur dan mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input atau output. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa berfungsi secara optimal dan aplikasi tidak bisa berjalan dengan baik. Pak, next Pak. Oke, latar belakang. Jadi sistem operasi adalah bagian penting dari perangkat komputer yang memungkinkan pengguna menjalankan berbagai program dan aplikasi. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah perangkat keras yang tidak bisa digunakan secara optimal. Sistem operasi mengatur, mengelola, dan menghubungkan semua sumber daya yang ada di dalam komputer, seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output. Udah. Rumusan masalah. Di sini kami mengambil 2 rumusan masalah, yaitu bagaimana sistem operasi mengelola sumber daya komputer dan mengapa manajemen sumber daya oleh sistem operasi penting bagi kinerja komputer. Oke, fungsi utama dari sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses. Manajemen proses adalah mengelola eksekusi proses, menjadwalkan proses, dan memfasilitasi komunikasi antar proses. Kedua, manajemen memori. Mengelola pengguna memori utama, termasuk alokasi dan dealokasi memori untuk proses. Yang ketiga, manajemen perangkat I atau O. Mengontrol perangkat input atau output, mengatur akses ke perangkat keras, dan menangani permintaan input atau output. Terakhir ada manajemen sistem file, mengatur file dan direktori di dalam sistem, serta mengontrol akses ke data yang tersimpan.
Di sini saya akan menjelaskan manajemen proses. Jadi manajemen proses itu adalah menjadwalkan proses berdasarkan prioritas dan kebutuhan sistem. Yang kedua, mengelola status proses, baru, siap, berjalan, terblokir, dan selesai. Yang terakhir, memfasilitasi komunikasi antar proses melalui mekanisme seperti smartphones dan mutex. Manajemen memori, memanfaatkan teknik seperti pegging dan segmentation untuk efisiensi pengguna memori. Memastikan isolasi memori antara proses untuk mencegah konflik dan kesalahan. Oke. Oke, sekian dari paparan yang saya berikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, apa fitur utama dari sistem desktop? Ya, apa itu fitur utama dari sistem operasi desktop? Ialah fitur utama sistem meliputi antara penggunaan grafis, GUI, memudahkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem menggunakan elemen visual. Manajemen file, menyediakan cara untuk menyimpan, mengakses, dan mengorganisir file dan direktori. Multitasking, memungkinkan pengguna menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Keamanan, mengelola akses penggunaan dan perlindungan data. Oke, moderator tutup. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1. Yuk, yang kasih. Ayo maju 3 apa 4. Serah. Saya set PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan PowerPoint kami dengan tema peran sistem operasi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Noval Enduri Rivaldi sebagai anggota. Saya Asti Kesha Putri. Saya Melisa Juliasari. Dan Salzia Yasmin, Intan Afrita, dan Putri Intan Zahra sebagai anggota. Baik, akan kami mulai. Di sini saya akan menjelaskan apa itu peran sistem operasi dalam interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Sistem operasi komputer bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol akses pengguna ke perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan menggunakan hak akses dan izin yang ditetapkan oleh sistem operasi, pengguna dapat melakukan tugas-tugas tertentu dan hanya mengakses sumber daya yang relevan dengan peranan mereka. Perangkat keras adalah semua komponen fisik di sebuah komputer atau perangkat lainnya serangkaian instruksi komputer atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas pada perangkat keras komputer seperti Microsoft Windows, Microsoft Office, web browser, dan lainnya. Pengguna adalah orang yang menggunakan komputer atau layanan jaringan, yaitu seperti kita manusia. Sekian dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Baik. Bagaimana perangkat keras berinteraksi dengan perangkat lunak dalam sistem operasi? Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Perangkat keras seperti komputer dan server menyediakan infrastruktur fisik untuk menjalankan perangkat lunak. Perangkat lunak berfungsi untuk mengontrol dan memanfaatkan perangkat keras tersebut. Misalnya, melalui sistem operasi yang mengelola sumber daya, perangkat keras dan aplikasi yang memberikan fungsionalitas spesifik kepada pengguna. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan semuanya. Oke, sudah selesai ya presentasinya. Bapak ini akan memberikan soal evaluasi. Dan soal evaluasinya yaitu kelengkapan
Ya. Nih, nanti silakan siapkan HP atau komputernya yang aktif. Ya biar lebih cepat mungkin pakai HP aja ya. Kalau pakai komputer agak lama atau HP aja. Silakan langsung pin game, langsung masuk. Dan lama-lama yang nama komputer cepat apa? Tapi kalau dengan oke, silahkan langsung masuk. Ayo 24. Oke, sudah masuk? Sudah? Sudah ada tes? Yang komputernya error? Ya, komputernya error. Silakan pakai HP saja. Sudah semua? Oke, tunggu. Yang belum, siapa lagi? Belum? Udah? Yang belum? Udah semua? Oh belum, oke. Udah? Oke. Udah? Masih kurang satu lagi. Sudah? Sudah? Saya mulai ya? Oke. Silahkan fokus di monitor, karena soalnya di monitor. Kemudian nanti untuk jawabannya ada di komputer atau HP kalian masing-masing. Pilih benar atau salah. Soalnya ada 10. Ya, benar dan salah. Nah ini. Silakan dibaca soalnya, kemudian dijawab. Yuk. Nanti akan muncul jawaban benar salah. Oke. Oke. Yang benar 23, yang salah 1. Saya next. Berikutnya ya. Oke, nanti kelihatan skornya tertinggi. Ambil, nanti bisa kesalip. Oke. Ini cepet-cepetan, semakin cepat jawabnya, tinggi skornya. Loh. Kan berpikir lagi, masih banyak yang salah tadi. Apa? Dibaca dulu, dipahami baru dijawab, ya. Ayo, kira-kira nih benar atau salah? Sistem operasi tidak memiliki peran dalam manajemen memori. Benar atau salah? Udah? Coba. Nah, ini masih nggak yang. Oke, nggak apa. Lanjut. Ayo, masih ada waktu lagi, masih. Ayo, benar apa salah? Benar atau salah? Pak Lunak tanpa sistem operasi. Oke. Jara. Oke, masih ada 5 soal lagi. Ini 20 detik ya, jadi batas waktunya 20 detik, jadi nggak usah cepet-cepet.
Oke, ini banyak yang benar. Di depan. Gak kelihatan ya? Sampai gini. Karena yang bukan adalah Android ya. Android itu bukan komputer desktop ya. Kalau ini benar Windows Linux. Next ya, kita cek. Yuk, 3 soal. Sistem operasi dapat menangani beberapa proses secara bersamaan. Masalah. Ya, yuk. Salah. Benar apa salah? Separuh yang benar, separuh yang salah. Oke, Nadia Sapitri masih memimpin. 2 Aurelia, ketiga Astia. Oke. Oke. Ayo, manajemen udara adalah satu fakultas penting yang dilakukan sistem operasi. Benar atau salah? Nah, oke, benar semua. Tangan nih, buat semua nih. Benar semua, guys. Oke. Ayo, Nadia udah geser belum nih? Yuk. Yuk, benar atau salah? Operasi menjembatani komunikasi antara hardware dan software. Yuk, nah. Lagi. Oke, satu lagi. Segera. Oke. Oke, baik benar. Kita lihat berapa skornya. Yang pertama siapa dan ketiga siapa? Podium Astia. Bertemu semua. Oke, kedua ini Nadia Savitri. Ternyata digeser. Pertama siapa? Aurelia. Oke, baik. Seru ya? Iya, Pak. Baru. Oke. Oke. Ini nanti jawabannya di sini. Ada beberapa yang memang tadi banyak ya. Baik. Kita ke situ. Kita sudah mengerjakan soal evaluasi tadi. Alhamdulillah ada yang skornya tinggi, ada mungkin yang masih rendah. Nanti skor tinggi nanti akan Bapak berikan soal evaluasi yang lebih menarik lagi. Kemudian yang masih nilai rendah tadi jangan menyerah, tetap semangat karena ini bukan akhir dari segalanya ya. Bapak next tentang sistem operasi tadi. Jadi apa yang kalian pelajari tentang sistem operasi dan mekanisme internalnya? Ayo, apa yang kalian pelajari? Oke, silahkan. Jadi yang telah kita pelajari tentang sistem operasi dan mekanisme internal itu ada sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras, komputer, dan menyediakan layanan untuk program aplikasi. Beberapa aspek
pertama manajemen proses, yang kedua manajemen memori, yang ketiga manajemen sistem berkas, keempat interaksi perangkat keras, yang kelima keamanan dan akses kontrol sistem jaringan, keenam mekanisme sinkronisasi dan komunikasi. Oke, baik. Berikan tolong semua. Oke, kemudian selanjutnya bagaimana sistem operasi mempengaruhi interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan, Dinda. Sistem operasi berperan sebagai jembatan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Dia mempengaruhi interaksi antara ketiga elemen ini dengan cara berikut. Yang pertama ada abstraksi perangkat keras, yang kedua pengelolaan sumber daya, yang ketiga antar muka pengguna, yang keempat komunikasi antar proses, yang kelima keamanan dan akses kontrol. Nah, ada manajemen keselamatan dan untuk perangkat eksternal. Oke, belum apa sama. Itulah tadi ya, bagaimana sistem operasi mempengaruhi interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak dari Dinda. Nah ini yang ketiga, apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem operasi? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Meningkatkan pemahaman tentang sistem operasi bisa mengikuti kursus. Ya, terus bergabung dengan komunitas yang berfokus pada sistem operasi untuk tukar pengalaman dan pengetahuan dan mempelajari konsep-konsep dasar dari sistem operasi. Oke, baik. Tepuk tangan semua. Oke, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah menyenangkan? Ya. Apakah asik? Oke. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Yo, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, boleh. Kesimpulannya, OS atau sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat input atau output untuk memastikan kinerja optimal dan keamanan sistem. Oke, teman-teman. Itulah kesimpulannya ya. Kemudian selanjutnya, ada yang bisa memberikan kesimpulan lagi? Oke. Sistem operasi adalah komponen kunci yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak. Oke, jadi komponen kunci ya. Oke, tepuk tangan semua. Ada yang lagi? Satu lagi? Yang satu lagi? Bisa memberikan? Sudah. Baik, terima kasih sudah belajar sesuai dengan kemampuan dan kalian masing-masing. Dan beritahu semuanya, kita sudah belajar bersama. Baik, sudah saatnya kita mengakhiri pembelajaran pada kelas. Doa. Semua siap untuk mengakhiri pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik, kita jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Ya, semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan segala urusan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan berkemas-kemas dan silakan menuju ke kelas masing-masing. Oke. Kemas-kemas dan akan dimatikan komputernya dulu sebelum meninggalkan ruangan. Ya, aja. Boleh di-shutdown? Ya, di-shutdown. Oke, di-shutdown. Silakan.